Kalian yang belum menonton part 267, saya anjurkan tonton video tersebut terlebih dahulu agar kalian tidak ketinggalan alur cerita terbaru. Baiklah para warga masyarakat desa Konoha dimanapun wilayahnya. Berdasarkan pada episode sebelumnya, Himawari dengan tiba-tiba keluar menggunakan mode Cakra Kurama dan berhasil memblokir biju Dama Jura. Namun tidak hanya satu kali saja. Jura melancarkan biju Dama 2 kali lipat besarnya untuk kedua kalinya, di mana Himawari sudah tidak lagi mempertahankan mode Cakra Kurama, dan biju Dama itu mengarah mereka. Tapi Boruto dengan sangat cepat tiba-tiba datang menahan biju Dama besar itu sendirian. Sasuke pun hanya tersenyum melihatnya. Bahkan biju Dama itu lenyap dengan cepat di hadapan Boruto yang sedang memakai mode malaikat putih. Semua orang sangat kaget melihat Boruto dengan mode malaikat. Boruto kemudian langsung menonaktifkan mode malaikatnya agar musuh tidak mengetahui kekuatannya. Sasuke berkata, "Bagus, kau harus menyembunyikan ini dari musuh." Di sisi lain Jura sangat terkejut. Apa yang terjadi? Kenapa seranganku lenyap? Kode pun berkata, sepertinya ada yang datang dengan kekuatan yang besar, sehingga bisa melenyapkan seranganmu Jura. Jura pun mengatakan, tapi ini membuatku bingung. Harusnya serangan ini hampir tidak ada yang bisa menahannya karena sudah dekat dengan target. Mungkin hanya ego Shiba yang bisa menahan seranganku ini. Setelah serangan itu menghilang, Jura melihat King Boruto dan Sasuke. Jura pun memerintahkan semua para siluman Jubi Mini menembakkan biju Dama ke arah Boruto. Boruto pun mengeluarkan pedangnya yang dialiri kekuatan karma dan kegelapannya. Boruto pun memotong semua biju Dama dan melemparkannya begitu saja. Kemudian Boruto pun terbang mendekati Jura. Jura berkata, "Sialan, jadi kau yang melenyapkan seranganku King Boruto." Boruto berkata, "Siapa yang peduli?" Kode pun maju menyerang Boruto dengan cakar tangannya. Namun Sasuke datang dengan cepat menahan serangan Kode dengan pedangnya berkata, "Tidak semudah itu kau menyerang Boruto Kode." Mereka berdua pun terpental. "Sialan," kata Kode. Boruto pun berkata, "Jura, untuk saat ini aku sedang berbaik hati. Pergilah dari sini dan tarik semua pasukan Jubi Minimu." Jura pun sempat emosi, tapi ketika dia melihat di belakang Boruto, banyak orang yang sudah berbaris maju bersiap menyerang Jura. Bahkan Kaguya Hidari dan cloning Naruto keluar. Jura berkata, "Sial, sepertinya kalian beruntung. Aku tidak membuat tempat ini hancur. Kali ini aku akan pergi dari sini. Tapi ingat King Boruto, kami akan menunggu kalian di desa Konoha." Dan pada akhirnya Jura menarik semua pasukannya dan mundur. Kode berkata, "Jura, kau serius kita mundur? Padahal ini momen terbaik kita mengeluarkan monster itu." Jura pun berkata tenang saja. Setelah Jura membuka portal dan masuk ke dalamnya, dia meleparkan telur di depan Boruto. Jura berkata, "King Boruto, itu adalah hadiah perpisahan kita." Dan telur itu pun kemudian membesar hingga menetas berubah menjadi Jubi ekor 10. Semua orang sangat terkejut. Benar-benar monster yang tidak dapat dikalahkan dengan mudah. Tapi Boruto berkata, "Ada yang aneh dengan Jubi ini, Master Sasuke. Secara fisik dia sangat mirip, tapi ukurannya hanya sebesar para biju. Harusnya Jubo ekor 10 lebih besar daripada ini." Sasuke berkata, "Mungkin ini adalah hasil eksperimen mereka. Walaupun begitu kita harus tetap waspada Boruto." Sang Jubi Mini versi biju itu menggunakan ekornya menyerang Boruto dan tempat persembunyian mereka. Boruto dan Sasuke menggunakan pedangnya untuk menahan serangan ekor Jubi. Di sisi lain, beberapa ekor yang akan menghancurkan tempat persembunyian ditahan oleh teknik penolak dari Pen Yahiko. Tapi Yahiko berkata, "Aku tidak bisa menahan lebih lama lagi. Kekuatannya jauh lebih kuat." Kemudian datanglah Itachi yang menggunakan Susanoo untuk memotong ekor Jubi dengan pedang Susanoo-nya. Itachi pun berhasil memotong semua ekor yang ditahan Pen Yahiko. Kemudian Pen Surado menembakkan rudal. Kashin Koji menembakkan bola api ke arah Jubi Mini versi biju tersebut. Walaupun begitu, sang Jubi versi biju dapat meregenerasi luka-lukanya dengan cepat. Dia pun mencoba menggunakan biju Dama yang ukurannya sebesar para biju. Boruto pun bergegas terbang maju ke arah mulutnya dan mengeluarkan Rasengan Usuhiko. Meledaklah mulut sang Jubi tersebut dan gagal mengeluarkan biju Dama. Di sisi lain, Mitsuki yang masih dalam mode Sage mendekati Jubi dan menggunakan beberapa ular untuk mengikat kaki sang Jubi. Guren bertugas menangkap Jubi dan mengelilingi tubuhnya menggunakan elemen kristal.
tapi semua ekor Jubi masih bergerak bebas menyerang mereka. Sementara Pen Ajisai mengeluarkan teknik Kuchiyose-nya, yang bisa memanggil hewan dalam jumlah banyak, untuk menahan dan menggigit ekor Jubi tersebut agar tidak bisa bergerak dengan bebas. Mereka pun akhirnya dapat membuat tubuh sang Jubi ekor 10 versi Biju terperangkap. Namun tidak disangka, sang Jubi versi Biju mengeluarkan duri di tubuhnya, mengakibatkan elemen kristal dari Guren hancur, dan ular Mitsuki mati begitu saja, serta para hewan Kuchiyose terluka. Sang Jubi mencoba mengeluarkan Biju Dama untuk kedua kalinya, dan tiba-tiba sang Jubi tertimpa oleh Gedomazo. Semua orang sangat kaget, bahkan Nagato berkata, "Siapa yang mengeluarkan Gedomazo? Tak kusangka dia ada di sini." Boruto pun menjawab, "Akulah yang mengeluarkan Gedomazo, Paman. Aku merebutnya dari siluman Shinju yang kulawan dulu." Yang dimaksud Boruto adalah melawan siluman Shinju Bakyah. Kalian yang nonton dari awal pasti sudah tahu ceritanya. Boruto pun mengatakan, "Jadi aku menyimpannya untuk berjaga-jaga untuk membantuku." Gedomazo tersebut memegang mulut Jubi agar tidak membuka mulutnya. Dia menangkap tubuhnya agar tidak bisa bergerak sama sekali. Bahkan Gedomazo Boruto mengeluarkan rantai dari mulutnya agar sang Jubi versi Biju sama sekali tidak dapat bergerak. Sasuke pun sangat terkejut. "Ternyata kau masih sama seperti dulu, Boruto. Kau penuh kejutan." Bahkan Sarada mendekati Boruto. "Apakah ini hasil latihanmu, Boruto? Jadi bagaimana dengan latihanmu? Apakah sudah selesai? Aku sangat kaget kau tiba-tiba datang ke sini." Boruto pun menjawabnya, "Yah, kau benar, Sarada. Aku sudah menyelesaikan latihanku. Namun aku mempunyai misi yang lain bersama Master Sasuke. Kemudian aku ingin berkunjung ke tempat persembunyian Kabuto. Namun tempat itu hancur, dan aku masih ingat bahwa di bajumu masih ada tanda segel Hirasin milikku. Jadi aku berpindah tempat dengan cepat ke sini dan melihat serangan Biju Dama mengarahku. Jadi aku langsung melenyapkan serangan tersebut." Sasuke pun mengatakan, "Tak kusangka kau ada di sini, Kaguya Otsutsuki." Kaguya pun berkata, "Aku juga tidak menduganya, tapi mereka berdua yang membawaku ke tempat ini." Sasuke pun sangat terkejut karena melihat Itachi Edo Tensei. Sasuke berkata, "Itachi, kapan kau dibangkitkan?" Sarada pun langsung mendekati Sasuke dan berkata, "Paman dibangkitkan kemarin, Papa. Dia menolong Kabuto saat bertarung dengan Jura." "In benar-benar di luar dugaanku," kata Sasuke. Itachi pun mendekati Sasuke. "Sudah lama ya, Sasuke, tapi aku merasa kita baru bertemu kemarin. Dan yang membangkitkanku adalah Kabuto. Bahkan dia juga membangkitkan Nagato." Sasuke berkata, "Jadi apa rencanamu, Kabuto? Bahkan kau sudah memiliki semua pen." Namun tiba-tiba Orochimaru mendekati mereka berkata, "Kita akan melakukan peperangan kecil terhadap Ego Shiba." Boruto pun terkejut. "Maksudmu apa, Paman Oro?" Mitsuki berkata, "Yaitu sangat benar sekali yang dikatakan ayahku Boruto. Kita akan merebut Konoha dari tangan Ego Shiba." Boruto berkata, "Tapi kekuatan kalian apakah sudah cukup untuk merebut Konoha kembali?" Orochimaru pun berkata, "Kau tidak usah khawatir, Boruto. Raikage akan ikut turun tangan membantu kita melawan Ego Shiba." Namun tiba-tiba Jubi yang ditangkap oleh Gedomazo berteriak dan meledak hebat. Semua orang pun sangat terkejut, dan beberapa lama kemudian ternyata mereka berada di tempat lain. "Apa yang terjadi? Di mana kita?" kata Guren. Sasuke berkata, "Kita telah ditolong oleh kekuatan Kaguya. Dia telah membawa kita ke tempat lain dengan sekejap." Kaguya berkata, "Apakah kalian sudah bertemu dengan Toneri?" Boruto berkata, "Dia sudah ada di Lembah Naga, dan aku akan mencari hewan suci untuknya." Kaguya pun menjawab, "Baiklah, kalau begitu aku akan pergi menemui Toneri. Kalian lanjutkan saja misi kalian." Setelah itu Boruto berkata, "Ayo kita ke desa Kumogakurai. Aku ingin mendeklarasikan jadwal perang kepada Ego Shiba." Dan episode ini berakhir.